Baik Bapak Ibu, pada sesi kali ini saya akan lanjut membahas review pembelajaran 2 untuk modul belajar mandiri calon guru P3K. Ini untuk bidang IPA Kimia dengan materi larutan dan sifatnya. Nah, untuk kumpulan soal lengkap, pembahasan soal-soal asli dari SIM PKB, pra-tryout, per review pembelajaran, Bapak Ibu bisa lihat di deskripsi dari masing-masing video yang saya kirim ya. Di sana saya lengkap bahas dari modul pedagogiknya ada, semuanya sudah saya bahas. Kemudian untuk review pembelajaran IPA-nya, baik IPA Fisika, IPA Biologi maupun IPA Kimia, juga saya sudah bahas. Nah, baik, langsung saja ke soal nomor 1. Natrium klorida merupakan salah satu garam yang dapat membentuk larutan ketika dilarutkan ke dalam air. Larutan ini dapat mengantarkan arus listrik. Gambaran mikroskopik yang benar untuk mengilustrasikan spesies zat terlarut dalam larutan tersebut adalah, ya, ini ion natrium dan ion Cl warnanya. Ini seperti ini untuk warnanya, kemudian jadi molekul NaCl, ya, ini yang warna kuning. Nah, di sini yang diminta adalah gambaran mikroskopik untuk mengilustrasikan spesies zat terlarut dalam larutan tersebut. Ya, jawaban yang benar adalah kita lihat ya yang A. Ini terdiri dari ion Na dan Cl sesuai dengan warna. Kalau yang kuning ini kan sudah jadi molekul NaCl. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Semua jaringan hidup bersifat koloidal. Banyak reaksi kimia yang kompleks yang perlu untuk kehidupan harus ditafsirkan secara kimia koloid. Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan penerapan konsep sifat koloid pada proses biologi makhluk hidup? A. Proses pencucian darah penderita ginjal menggunakan sifat elektroforesis untuk memisahkan ion koloidal. B. Susu magnesia yang secara absorpsi digunakan untuk menetralkan kelebihan asam lambung. C. Proses koagulasi dalam penyembuhan sakit perut oleh norit. D. Identifikasi DNA memanfaatkan sifat koloid gerak Brown. E. Proses penetralan partikel albuminoid dalam darah secara absorpsi. Oke, di sini jawaban yang benar ini adalah ya semua jaringan makhluk hidup bersifat koloidal, kan itu. Kemudian reaksi kimia yang kompleks perlu untuk kehidupan harus ditafsirkan secara kimia koloid. Nah, diminta di sini penerapan proses koloid pada proses biologi makhluk hidup. Ya, jawaban yang benar di sini adalah yang B. Susu magnesia yang secara absorpsi digunakan untuk menetralkan kelebihan asam lambung. Dan lanjut ke soal nomor 3. Elektrolit kuat jika dalam keadaan terlarut dalam air akan mengantarkan listrik dengan kuat. Hal ini ditandai dengan lampu-lampu bisa menyala dengan terang dan terdapat banyak gelembung gas pada alat uji daya antar listrik. Pernyataan yang benar mengenai zat tersebut adalah A. Zat yang memiliki spesies elektron dalam larutannya. B. Zat yang memiliki spesies molekul dalam larutannya. C. Zat yang terionisasi ketika dilarutkan dalam air. D. Zat yang memiliki spesies ion-ion dalam larutannya. E. Zat yang memiliki spesies ion dan molekul dalam larutannya. Oke, elektrolit kuat ya yang dengan lampu bisa menyala dengan terang dan terdapat banyak gelembung gas pada alat uji daya antar listriknya. Ya, di sini dia menandakan bahwa terjadi atau zat tersebut memiliki spesies ion-ion dalam larutannya. Jadi jawaban yang D. Oke, lanjut soal nomor 4. Asam cuka merupakan salah satu asam lemah. Rumus kimia asam cuka adalah CH3COOH. Apabila dilarutkan dalam air, maka larutan ini akan mengantarkan arus listrik namun hantarannya tidak kuat. Hal ini ditandai dengan lampu menyala redup dan sedikit gelembung gas. Spesies-spesies yang ada dalam larutan selain air dapat digambarkan sebagai berikut. Ya, yang mana ini? Nah, yang A, ini kan minta spesies-spesies yang ada dalam air larutan selain air. Yang A ini ion H dan ion CH3COO min. Kemudian ya berarti jawaban yang D. Oke, lanjut soal nomor 5. Berikut ini adalah gambar mekanisme deterjen dalam membersihkan kotoran minyak. Ya, ini kain kemudian ada kotorannya kemudian dibersihkan oleh deterjen. Berdasarkan gambar tersebut, deterjen bertindak sebagai A. Garam untuk mengefektifkan pengangkatan kotoran minyak.
B. Zat asam yang membersihkan kotoran minyak. C. Zat terlarut yang dapat larut dalam air. D. Pelarut untuk melarutkan kotoran minyak. E. Emulsifier kotoran minyak. Oke, deterjen ya, ini kata kuncinya. Nah, deterjen itu pada umumnya ya, dia memungkinkan minyak dan air untuk bercampur sehingga kotoran yang berminyak itu dapat dihilangkan selama pencucian. Nah, pada dasarnya deterjen dalam membersihkan kotoran itu dia bertindak sebagai emulsi. Ya, emulsi atau emulsifier, di mana emulsifier itu merupakan zat yang membantu menjaga kestabilan emulsi minyak dan air, sehingga jawabannya yang E. Ya, deterjen itu bertindak sebagai emulsifier kotoran minyak. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut ke soal nomor 6, saya ingatkan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dengan channel ini, tidak ada ruginya untuk melakukan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, biar nanti ketika saya upload video-video pembahasan soal berikutnya, Bapak Ibu mendapatkan notifikasi pemberitahuan. Oke ya, lanjut ke soal nomor 6. Diketahui suatu campuran X berwujud cair, tidak berwarna dan tidak menunjukkan hamburan cahaya ketika dilewatkan sinar ke dalam campuran tersebut. Campuran ini kemudian dipanaskan dan teramati cairan dalam campuran tersebut mulai menguap dan menyisakan padatan putih dalam cawan penguapan. Berdasarkan data percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa campuran X adalah A. Larutan, B. Koloid, C. Unsur, D. Senyawa, E. Suspensi. Nah, di sini dikasih clue bahwa campuran X tersebut tidak berwarna, tidak menunjukkan hamburan cahaya ketika dilewatkan dalam campuran tersebut. Kemudian, jika dipanaskan dan teramati cairan dalam campuran tersebut mulai menguap dan menyisakan padatan putih dalam cawan. Nah, berarti ini karena tidak berwarna, tidak menunjukkan hamburan cahaya, berarti larutan itu sudah menjadi satu antara pelarut dan zat terlarutnya, sehingga tidak bisa dikenal lagi bidang batasnya. Nah, zat yang demikian itu disebut dengan larutan atau campuran homogen. Kalau koloid sama suspensi ini kan campuran nitrogen. Kemudian unsur itu zat tunggal. Ini senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur. Nah, karena ini dibilang campuran, maka unsur dan senyawa itu udah salah ya. Oke, kemudian ini jawabannya larutan atau campuran homogen karena dia tidak berwarna dan tidak menunjukkan hamburan cahaya ketika dilewatkan sinar dalam campuran tersebut. Artinya sudah tidak ada lagi bisa kenali bidang batas di antara keduanya itu. Oke, lanjut soal nomor 7. Sebuah gelas kimia berisi sampel materi berbentuk cairan dan nampak sedikit berkabut. Saat disorotkan lampu melewati cairan dalam gelas tersebut, nampak dengan jelas cahaya dapat melewati sampel. Selain itu, teramati juga adanya partikel terlarut dan tidak larut di bagian dasar wadah. Berdasarkan uraian tersebut, maka materi tersebut adalah A. Campuran nitrogen dan suspensi, B. Campuran homogen dan koloid, C. Campuran nitrogen dan koloid, D. Senyawa dan unsur, E. Campuran homogen dan larutan. Oke, ini kebalikan dari tadi, soal yang nomor 6. Kalau yang nomor 6 tidak berwarna dan tidak tidak kelihatan ada zat yang bisa dibedakan ketika dilewatkan sorot lampu. Tapi kalau yang soal nomor 7 ini nampak dengan jelas cahaya dapat melewati sampel. Ya, berarti ini campurannya bukan campuran homogen, tapi campuran heterogen. Sehingga yang B itu salah karena ini campuran homogen. Senyawa dan unsur udah bukan. Kemudian ini yang E juga salah. Nah, sekarang pilihannya adalah campuran heterogen, suspensi, dan koloid. Oke, kita bedakan dulu. Suspensi itu merupakan campuran heterogen yang masih bisa terlihat antar komponennya ya dengan kasat mata. Tapi kalau koloid ini campuran heterogen yang tidak tidak bisa terlihat secara kasat mata, dia kelihatan keruh biasanya. Nah, sehingga untuk mengamati bahwa itu merupakan koloid bisa menggunakan alat bantu berupa mikroskop misalnya. Ini misalnya kita mencampur air dengan susu. Secara kasat mata kan dia tampak keruh, tidak bisa kita lihat mana air mana susu kan itu. Nah, sehingga jawabannya di sini adalah yang A, campuran heterogen dan suspensi. Karena ini jelas ketika disorotkan lampu dalam cairan tampak dengan jelas cahaya dapat melewati sampel. Oke, demikianlah pembahasan soal untuk
materi IPA Kimia review pembelajaran 2 dengan materinya adalah larutan dan sifatnya. Jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusikan di kolom komentar. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.